Perkenalkan, nama saya Kadek Netarini dengan NIM 2212011044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis framing berita dari segi struktur. Nah, struktur framing berita dibagi menjadi 4. Yang pertama, struktur sintaksis. Yang kedua, struktur skrip. Yang ketiga, struktur tematik. Dan yang keempat, struktur retoris. Baik, simak cuplikan berikut ini. Baik, langsung saja pada struktur yang pertama, yaitu struktur sintaksis. Nah, struktur sintaksis yang pertama yaitu headline atau judul. Seperti yang terdapat pada salin dia, judul atau headline pada berita tersebut yaitu fakta-fakta kecelakaan bus di Ciater Subang tewaskan 11 orang. Nah, kenapa? Alasannya karena headline ini langsung menyampaikan inti peristiwa secara ringkas dan padat, yakni kecelakaan bus di Ciater Subang yang menewaskan 11 orang. Selanjutnya, lead atau teras berita. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, lead atau teras berita pada berita ini yaitu bus Trans Putra Fajar terlibat kecelakaan maut hingga menyebabkan belasan penumpangnya tewas di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu tanggal 11 bulan Mei malam. Nah, lead atau teras dalam berita ini berfungsi untuk memberikan gambaran singkat namun lengkap tentang peristiwa yang diberitakan yang mencakup subjek atau bus rombongan wisata, lokasi Ciater Subang, Jawa Barat, dan waktu Jumat tanggal 11 bulan 5, dan fakta utama yaitu 11 orang tewas. Lead yang informatif ini dapat membantu pembaca memahami inti peristiwa dari sejak awal. Selanjutnya, latar informasi. Nah, seperti yang terlihat pada gambar juga, latar informasi pada berita ini yaitu pada kutipan, kemudian terguling miring ke kiri, posisi ban kiri di atas, dan terselusur hingga menabrak 3 kendaraan jenis roda 2 yang terparkir di bahu jalan, katanya. Kendaraan bus terhenti setelah menabrak tiang yang ada di bahu jalan arah Subang menuju Bandung tepat di depan Masjid As-Saadah Imbuh Dia. Nah, latar informasi ini memberikan konteks dan kronologi singkat pada kejadian kecelakaan yaitu saat bus menghantam tiang jembatan penyeberangan orang. Selain itu, lokasi spesifik kecelakaan di jalan arah Subang menuju Bandung, tepatnya di depan Masjid As-Saadah juga disebutkan. Nah, latar informasi seperti ini dapat membantu pembaca memvisualisasikan peristiwa secara lebih jelas. Selanjutnya, kutipan sumber. Nah, seperti yang terlihat pada layar, kutipan sumber terdapat 2. Yang pertama, berdasarkan data sementara, ada 11 orang meninggal dunia, kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Firman Syahriabudi kepada cnnindonesia.com pada tanggal Jumat 12 Mei. Yang kutipan kedua, adapun pada aplikasi mitra darat bus tersebut tercatat tidak memiliki izin angkutan, kata-kata kepada Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Atsnal dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. Nah, pengutipan sumber ini memberikan perspektif langsung dari Kepala Korps Lalu Lintas Polri Firman Syahriabudi dan kata Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Atsnal terkait topik berita. Nah, dengan mengutip pernyataan salah satu warga, berita ini menjadi lebih kuat dan objektif karena tidak hanya menyajikan sudut pandang penulis saja, tetapi juga melibatkan sumber-sumber yang dekat dengan subjek berita. Selanjutnya adalah pernyataan. Nah, pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jaya, Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, yaitu terkait kronologi kecelakaan bus tersebut. Nah, pernyataan yang ia berikan yaitu Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas menjelaskan kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah selatan menuju utara pada jalan yang menurun, oleng ke kanan, kemudian menabrak kendaraan merek Veroza dari arah yang berlawanan. Baik, selanjutnya struktur skrip terakhir yaitu bagian penutup. Nah, seperti yang tertera pada gambar, pernyataan yang dikatakan kita belum bisa menyimpulkan. Tentu dari hasil penyelidikan ini nanti bisa ditentukan apakah ini human error, apakah ini karena kendaraannya, karena teknis, ujar Aan. Nah, kalimat tersebut berada pada akhir paragraf, oleh sebab itu disebut sebagai penutup. Tetapi dalam kutipan akhir paragraf atau pernyataan yang diberikan, yang dikatakan oleh
Korlantas Irjen Aan Suhamam belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kejadian atau kecelakaan tersebut. Nah, selanjutnya kita beranjak pada struktur yang kedua, yaitu struktur skrip. Nah, struktur skrip dibagi menjadi 6. Yang pertama, who atau siapa. Nah, siapa yang terjadi pada peristiwa atau berita tersebut, yaitu bus rombongan wisata yang terdiri dari 60 orang, di antaranya 11 orang tewas. Selanjutnya, apa? Apa yang menyebabkan kejadian tersebut, yaitu kecelakaan bus hingga menewaskan 11 orang. Selanjutnya, when itu kapan kejadian peristiwa, yaitu Jumat tanggal 11 Mei 2024. Selanjutnya, di mana kejadian tersebut, yaitu di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, di jalan arah Subang menuju Bandung, tepat di depan Masjid As-Sadah. Yang kelima, kenapa? Karena diduga remblong. Asnal menduga kecelakaan itu terjadi karena remblong pada bus tersebut. Kecelakaan tersebut diduga karena remblong pada bus, ujarnya. Dan struktur terakhir yaitu how, bagaimana. Nah, kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah selatan menuju utara pada jalan yang menurun, oleng ke kanan, kemudian menabrak kendaraan merek Veroza dari arah berlawanan, kemudian terguling miring ke kiri, posisi ban di kiri di atas dan terserusur hingga menabrak 3 kendaraan jenis roda 2 yang parkir di bahu jalan. Kendaraan bus berhenti setelah menabrak tiang yang ada di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, tepat di depan Masjid As-Sadah. Nah, pada struktur skrip ini sudah dijelaskan sangat lengkap mengenai kapan kejadian peristiwa, apa yang terjadi, bagaimana kejadian peristiwa tersebut, kenapa peristiwa tersebut terjadi, dan hal-hal lainnya. Baik, struktur ketiga yaitu struktur tematik. Yang pertama, terdapat koherensi. Dalam berita terdapat 2 koherensi yang saya temukan. Yang pertama, sebanyak 11 orang meninggal dunia akibat peristiwa itu. Korban terdiri dari 9 orang siswa SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat, seorang guru dan seorang warga sekitar kejadian. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Subang, Maksi, menyatakan total korban, termasuk yang luka dalam keadaan itu sebanyak 60 orang. Nah, pernyataan di atas menggunakan koherensi kontras karena terlihat adanya perbedaan antara jumlah korban meninggal, yaitu 11 orang, dan total korban termasuk yang luka-luka, yaitu 60 orang. Penyajian informasi ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak kecelakaan, menunjukkan perbedaan antara korban fatal dan total korban. Selanjutnya, koherensi yang kedua. Kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah selatan menuju utara pada jalan yang menurun, oleng ke kanan, kemudian menabrak kendaraan merek Veroza dari arah berlawanan. Nah, pernyataan di atas menggunakan koherensi kausalitas karena rangkaian kejadian bus melaju di jalan menurun, bus oleng ke kanan, bus menabrak kendaraan lain. Setiap kejadian menyebabkan kejadian berikutnya, membentuk rental sebab akibat. Selanjutnya, detail. Nah, pada bagian ini sudah sangat lengkap pada berita. Berita ini menyajikan informasi yang menyeluruh tentang kecelakaan bus di Ciater, Subang. Detail yang disampaikan mencakup lokasi dan waktu kejadian, identitas korban, jumlah korban, dan total korban termasuk yang luka, kronologi kecelakaan, status izin dan uji berkala bus yang tidak lengkap, dugaan penyebab kecelakaan, hasil oleh TKP yang tidak menemukan jejak pengereman, serta kondisi sopir yang belum stabil pasca kejadian. Yang selanjutnya, bentuk kalimat. Seperti yang terlihat pada gambar, bentuk kalimat tersebut merupakan kutipan kalimat langsung. Supir kondisinya masih belum stabil ya. Tadi kita lihat di sana belum stabil sehingga kita belum bisa diambil keterangan secara menurut, baru investigasi saja, interogasi saja. Jadi secara verbal ini belum diminta keterangan, kata Korlantas Irjen Aan Suhamam Minggu tanggal 12 bulan Mei 2024. Yang selanjutnya, kata ganti. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, kata ganti, contohnya supir kondisinya masih belum stabil. Jadi kita lihat di sana belum stabil sehingga kita belum bisa diambil keterangan secara menurut, baru investigasi saja. Nah, menurut kutipan di atas menggunakan kata ganti pada orang
kata kita digunakan oleh narasumber untuk merujuk pada pihak berwenang. Dalam berita tersebut digunakan dengan tepat untuk merujuk pada subjek yang sedang dibahas, sehingga memudahkan pembaca untuk dalam mengikuti alur cerita dan memahami informasi yang disampaikan. Nah, selanjutnya struktur yang terakhir yaitu struktur retoris. Struktur retoris yang pertama, kata dan idiom. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, sudah terdapat 3 kata atau idiom. Yang pertama, kecelakaan maut. Nah, frasa ini digunakan untuk menekankan keseriusan dan dampak fatal dari kecelakaan tersebut. Penggunaan kata maut memberikan kesan dramatis dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, remblong. Idiom ini digunakan untuk menggambarkan kondisi rem yang tidak berfungsi. Penggunaan istilah ini lebih mudah dipahami oleh pembaca dibandingkan penjelasan teknik. Dan yang terakhir, rombongan. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sekelompok pelajar yang menjadi korban, menekankan bahwa korban bukan individu terpisah, tetapi satu kelompok yang berpergian bersama. Nah, struktur retoris yang terakhir, gambar atau foto. Nah, sudah terdapat pada gambar, itu sangat detail bus yang sudah sangat rusak pada gambar tersebut. Nah, itulah tadi penyampaian analisis berita framing. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Nah, itulah tadi penyampaian analisis berita framing. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.